البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada penjelasan artikel yang pertama, yaitu Syarah Al-Usul Sittah. Syarah Al-Usul As-Sittah. Kita baca ucapan al-muallif rahmatullah alaihi al-imam al-mujaddid di matan di bagian atas itu. Setelah menjelaskan apa itu tauhid dan lawan dari bertauhid yaitu asyirku billah, kemudian beliau melanjutkan ucapannya bagian atas, perhatikannya. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Matan bagian atas itu. Nah, yang cetakan ana halaman 13. Kalau cetakan antum halaman berapa itu? Halaman berapa yang itu? 17. Yang cetakan warna orange, paham ya? Itu halaman 17. Kalau cetakan yang punya ana halaman 13. Paham ya? Dikondisikan, disimak. Dan keadaan kebanyakan dalam Al-Qur'an itu menjelaskan dasar pokok ini. Yaitu apa? At-tauhid wa bayanu diddih. Itu menjelaskan tauhid dan penjelasan lawan daripada tauhid. Min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi atau dari sisi yang beraneka ragam. Paham ya? Nah, disimak baik-baik kitabnya ya. Bikalamin, dengan suatu ucapan, yafhamuhu abladul 'ammah, dengan suatu ucapan atau penjelasan yang dipahami oleh apa? Oleh orang awam yang paling bodoh aja paham. Ablad itu aslinya adalah apa? Bodoh. Atau diartikan juga dengan lain yang dungu. Jadi orang yang bodoh aja, orang awam pun paham gitu loh. Paham ya? Kalau nyembah selain Allah itu aslinya enggak boleh gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. Qala asy-syarihul asbahullah Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jangan kalian mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kembali kepada kaidah usul yang sudah kita pelajari. Syai'an di sini nakirah. Syai'an nakirah. Kaidahnya apa? An-nakirah fi siyaqin nafi atau fi siyaqin nahi tufidul umum. Ya kan? Dijelaskan juga oleh Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Apa kata beliau? Naam. Wa nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umuma wa siyaqin nahi. Dan nakirah itu pada konteks peniadaan atau konteks larangan memberikan faedah umum. Paham? Antum lihat situ. Wala tusyriku. Larangan bukan? Larangan. Jangan kalian mensekutukan Allah SWT syai'an dengan sesuatu apapun, umum, sesuatu batu, bulan, bintang, malaikat, rasul, enggak boleh. Paham ya? Nah, kaidahnya an-nakirah fi siyaqin nahyi tufidu al-umum. Isim nakirah itu kalau berada di konteks larangan, la tusyriku, atau konteks peniadaan, la nafiyah, memberikan faedah umum. Wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma wa siyaqin nahyi. Paham ya? Sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Sa'di rahmatullah alaih dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah dan juga yang lainnya. Naam. Hal hadza kalamun ghamid?
Sekarang perhatikan, kita renungi baik-baik. Apakah ini ungkapan, ucapan yang ghamid, yang rumit, sulit? Masa cuman kayak gini aja nggak paham? Ibadahilah Allah dan tinggalkan kesyirikan. Orang yang bodoh aja paham itu loh ucapan itu. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan hal hadza kalamun ghamid. Apakah ini adalah ucapan yang rumit, yang enggak dipahami, yang sulit dipahami? Al-awam yafhamuna, ya kan? Orang-orang awam paham. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yafhamuna min hadhil ayah. Mereka paham ayat ini. Paham ya? Mereka memahami dari ayat ini al-amru. Al-amra bil ibadah wa nahyi 'anil syirki. Mereka memahami dari ayat ini adalah perintah untuk ibadah dan larangan dari kesyirikan. Paham ya? Larangan dari kesyirikan. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah Ta'ala tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Ta'ala yang menciptakanmu. Nah, kita lihat lagi. Walau annahum lam yata'allamu, walaupun mereka enggak belajar, orang enggak belajar apa paham ucapan seperti ini. Karena kan turunnya kepada orang Arab kan. Di tengah-tengah orang Arab kan. Orang Arab kan bahasanya bahasa Arab juga. Ungkapan seperti ini enggak perlu penjelasan, orang paham. Ibadahilah Allah dan tinggalkan kesyirikan. Paham enggak kira-kira? Paham. Paham ya? Nah, walau annahum lam yata'allamu, walaupun mereka belum belajar, ya'rifuna hadza min lughatihim, mereka tahu ini dari bahasa-bahasa mereka. Orang-orang kafir Quraisy yang Rasulullah diturunkan di tengah-tengah mereka bahasa apa? Bahasa Arab. Ini Al-Qur'an juga turun dengan bahasa Arab, gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat sini, hadhi ayatul wahidah, ini baru satu ayat. Wal Qur'an mamlu'un min mithli hadza. Sedangkan Al-Qur'an dipenuhi dari apa? Ayat dan semisal ini. Hadil ayatu yamurruna 'alaiha wa yaqra'una. Masyaallah. Ayat-ayat yang seperti ini, perintah tauhid, larangan syirik, ini mereka melewati, melaluinya dan membacanya. Lakin la yufakkiruna fiha. Tapi mereka tidak mau memikirkan, enggak mau memahaminya. Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Diulang-ulang. Maksudnya apa? Maksudnya ini ayat ini pendek, tapi ternyata orang-orang itu baca dan juga melewatinya tapi enggak mau memahaminya. Sehingga walaupun baca ayat ini tetap nyembah berhala gitu loh. Paham ya? Tetap nyembah patung, tetap mintanya berbah dukun, Mbah Fulan, Mbah Alan, ya Badawi, ya Abdul Qadir Jailani, ya Dizani. Nah, seperti itu. Ya Mbah Fulan, ya Mbah Alan. Seperti itu. Baca Al-Quran baca. Orang sufiah kan penghafal Al-Quran banyak kan. Orang sufiah pagi tadarusan, sore tadarusan, malam Jumat Kliwon kuburan. Paham ya? Seperti itu. Allah musta'an, baca ngelewati tapi enggak memahami. Itu. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa hum yaqulun, ya kan? Mereka mengatakan ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir. Abdul Qadir Jailani maksudnya ya. Nah, yasrakhuna wa yasihun, mereka teriak-teriak. Mereka teriak-teriak dan berkoar-koar. Ya Abdul Qadir Jailani, urzuqni. Ghulu. Wahai Abdul Qadir Jailani, berilah aku rezeki. Kalau orang Jawa ya biasanya kalau ma'ruf, kalau daerah kami dikenal dengan Mbah Potro. Mbah Potro itu ya sejenis minyak itu, yang enggak tahu bagaimana kenal Mbah Potro itu, mereka pada senang loh berkunjung kuburan Mbah Potro, minta ya Mbah Potro. Minta. Ya mungkin pakai bahasa Jawa ya, maksudnya orang-orang zaman sekarang pun tidak jauh beda gitu loh ya, kesyirikannya mirip. Nyebut-nyebut mbah-mbah yang enggak dikenal atau mungkin yang mereka keramatan kuburannya Mbah Fulan, Mbah Alan, minta situ. Allahul musta'an. Naam. Ini lihat ini. Ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir. Yasrkhuna wa yasihun, mereka teriak-teriak dan terus menyeru, memanggil. Yasihun, teriak-teriak, yasrkhun, memanggil dan teriakan. Wa yunaduna bi a'la aswadihim, dan mereka memanggil, menyeru dengan suara mereka yang paling keras. Ya fulan, ya fulan. Wa fulanun hadza mayyit. Ini lihat ini. Sedangkan fulan-fulan yang dipanggil ini mati, sudah mati, mayit. Kira-kira bisa jawab enggak? Enggak akan bisa. Antum teriak-teriak, taruhlah ada orang teriak-teriak, Mbah Fulan dah meninggal, enggak akan jawab. Ini namanya apa? Keterbalikan keadaan. Masa orang yang mati malah dimintai? Seharusnya yang dimintai itu yang mati hidup. Ya enggak? Dimintai doa untuk mendoakan yang mati. Kok orang mati malah dipanggil-panggil. Mbah Fulan, tolong Mbah dikasih rezeki Mbah.
Mbah fulan tolong, nah itu. Mbah fulan tolong rezekinya lancarkan, Mbah bulan ini belum cair Mbah misalkan. Amin. Mbah fulan tolong, nah gitu. Nah, seperti itu. Nah, minta kepada mayit yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa memenuhi panggilannya gitu loh. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Wa hadzal ladzi yunadil mayyit, ya kan? Inilah yang diseru, yang dipanggil, yunadil mayyit, yang orang yang manggil mayit ini, wa yasrah, dan teriak-teriak, rubbama annahu yahfadzul Qur'an, bisa jadi dia hafal Al-Qur'an. Enggak sembarangan. Antum kalau orang sufiah yang mereka apa istilahnya ya, gemar tadarusan, hafal Al-Qur'an, hafal pondok sana tahfidzul Qur'an, hafal sana hafal sini, itu terkadang barakallahu fi karena tidak punya tauhid, tidak paham makna tauhid, mereka masih datang ke kuburan itu. Ziarah wali songo. Nah, traveling, keliling, muteri apa? Ziarah kubur, pulang sanggup apa? Bawa pasir. Pasir kuburan itu katanya berkah katanya. Allahul musta'an. Naam. Banyak sekali kejadian seperti itu. Hafal Al-Qur'an bahkan kata beliau. Naam yahfadzul Al-Qur'an bil qira'atis sab'. 7 qiraah bahkan. Hafal Al-Qur'an 7 qiraah, kurang apa lagi? Wasqalun. Hafaz kira-kira yang lain, paham ya? Nah, 7 qiraah dia hafal, tapi apa? Masih manggil-manggil Badawi. Ya Badawi, ya Husain, ya Ali, ya Abdul Qadir Jailani, seperti itu. Allahul musta'an. Awil asr, bahkan bukan qiraah 7, 10 qiraah dia hafal dia. Paham ya? Pagi tadarusan, siang tadarusan, sore tadarusan, malam Jumat Kliwon ke kuburan. Allahul musta'an. Nasallahu yahdiyahum. Banyak kejadian seperti ini ya. Apalagi kalau sudah terhimpit ekonomi, udah larinya biasanya ke kuburan atau ke dukun, paranormal, minta pesugihan. Paham ya? Syaratnya macam-macam, ada yang nabur bunga di perempatan jalan. Bunganya bukan bunga sembarangan, harus 7 warna. Nah, itu sulit carinya 7 warna itu. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum harus apa? Nyembelih ayam. Ayamnya bukan ayam potong yang antum lihat di pedagang ayam, bukan. Ayamnya ayam hitam warnanya, namanya ayam cemani. Sulit dicari itu. Sekarang pun karena ngeter-ngeternya kesyirikan seperti itu, jual beli online ada yang cemani. Pencet jual beli online ada itu. Allahul musta'an. Syirik. Nah, dengan adanya fasilitas yang canggih pun, kesyirikan pun enggak mau kalah gitu loh. Hati-hati itu, hati-hati barakallahu fikum. Wa yujawwiduhu tajwidan munqati'an nadhir. Masyaallah, ini lihat ini. Keadaan orang tadi yang manggil-manggil mayit tadi, ya Mbah Fulan, ya Mbah Alan tadi itu baca Al-Qur'annya tajwidnya luar biasa nih, yujawwiduhu tajwidan. Membaca Al-Qur'an tajwid yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi, bayangkan. Yuqimuhu iqamatus shahm. Dia baca Al-Qur'an, barakallahu fikum, bacaan yang lurus, bagaikan lurus anak panah. Anak panah kan lurus. Nah, seperti itu. Maksudnya itu bacaannya juga hanya enggak usah nanya udah, tapi masih gemar ke kuburan, manggil-manggil mayit. Nah, itu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu ya'tani bi hurufih wa yudayyi' hududah. Tapi orang tersebut malah perhatian penuh dengan huruf-hurufnya dan menyia-nyiakan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Itu. Jadi kemarin sudah kita lewati ya, yang paling terpenting itu bukan semata-mata ngapal Al-Qur'an, pandai tajwidnya bukan, tapi ngamalkan kandungan Al-Qur'an, itu yang berat. Karena Al-Qur'an apa kemarin? Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu hujjah untukmu atau menghujati dirimu. Kalau kita ngamalkan Al-Qur'an, hujjah untuk kita. Tapi kalau kita enggak mengamalkan, hanya menghafal saja, menghujati kita itu. Paham ya? Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi di sini. Ini pembahasannya seru ini ya, mengenai orang-orang kuburiyun, ya, para penyembah kuburan, para penggemar ziarah kubur tapi tidak diiringi dengan apa? Ajaran yang atau syariat yang benar. Allah musta'an. Kata beliau, yaqul Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Masyaallah, Al-Qur'an semuanya berkaitan masalah tauhid. Antum buka. Mulai dari surat pertama, surat apa? Al-Fatihah sampai surat terakhir, surat An-Nas. Itu semuanya kalau antum renungi, antum perhatikan baik-baik, tidak terlepas dari pelajaran tauhid. Ya enggak? Alhamdulillah rabbil alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, rububiyah juga ada, asma wa sifat juga ada situ. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, tauhid apa? Uluhiyah sudah. Kemudian barakallahu fikum, surat yang paling terakhir itu An-Nas, itu pun kalau renungi tidak terlepas dari tauhid. Makanya benar kalam Ibnu Qayyim ini ya, Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Al-Qur'an semuanya berkaitan masalah tauhid. Li'annahu imma amrun bi ibadatillah wa tarku syirki.
Imma Al-Qur'an itu kandungannya perintah untuk mengibadati Allah dan meninggalkan kesyirikan, wa imma bayanun lidzazai ahli tauhid. Imma penjelasan tentang apa? Balasan bagi barakallahu fikum pemegang tauhid muwahhid wa wa jazaan ahli syirki dan balasan untuk pelaku kesyirikan. Wa imma fi ahkamil halal haram. Imma berkaitan masalah hukum halal haram. Siapa yang menetapkan hukum? Siapa yang menetapkan hukum? Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa namanya? Tauhid al-asma wa sifat, tauhid rububiyah. Ya enggak? Nah, seperti itu. Wa hadhi min huquqit tauhid, ini termasuk apa? Termasuk daripada hak-hak tauhid. Wa imma qasasun 'anir rusul wa umamihim, dan imma dalam Al-Qur'an itu kandungannya, paham ya? Di samping hukum-hukum halal haram, itu adalah kisah-kisah tentang para rasul dan umat-umat mereka. Terjadinya bagaimana terjadinya? Mereka kelahi ribut dengan umatnya gara-gara apa? Tauhid uluhiyah. Itu kembali ke tauhid juga. Wa ma hasala bainahum, dan apa yang terjadi di antara mereka minal khusumat, berupa permusuhan-permusuhan. Wa hadza jazaa'ut tauhid wasyirik, inilah balasan tauhid dan kesyirikan. Paham ya? At-tauhid pelakunya muwahhid, asyirik pelakunya apa? Musyrik. Nah, seperti itu. Fal Qur'anu kullu tauhid, maka Al-Qur'an semuanya tauhid min awwalihi ila akhir, dari awal sampai akhirnya. Wa ma'a hadza yaqra'una hadzal Qur'an wa hum muqimuna 'ala syirkil akbar. Penting ini. Bersamaan dengan ini mereka baca Al-Qur'an, bayangkan baca Al-Qur'an, tapi mereka masih eksis, masih senang, masih melakukan apa? Syirik akbar, bayangkan itu. Jangan sebutan itu. Gemar tadarusan apa itu Ramadan. Nah, Ramadan tadarusan luar biasa. Paham ya? Nah, baca Al-Qur'an pagi, siang, sore, malam. Tapi kalau terhimpit ekonomi atau permasalahan yang masalah kaitannya dengan makanan, harta atau semisalnya, enggak sabar, larinya ke dukun, larinya ke kuburan. Itu berbahaya nih. Lihat ini. Terjatuh dalam syirik akbar, enggak terasa. Wa yaqulun, lihat ini. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Anda saksikan orang sufi ya, banyak enggak yang mereka mengucapkan kalimat tauhid ini? Banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyak. Tapi paham enggak maknanya? Diamalkan atau tidak? Kalaupun dia hanya mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali pun, kalau enggak diamalkan, la yang enggak bermanfaat. Paham? Anda saksikan atau tidak? Di kampung-kampung itu banyak sekali. Paham ya? Mau tahlilan semangat luar biasa, tahlilan baca kalimat tahlil semangat luar biasa. Paham ya? Apalagi kalau sudah bikin halaqah, melingkar itu ya, melingkar, tengah ada teh, ada makan-makanan itu, melingkar udah sampai malam kuat. Walaupun ribuan kali. Sebagaimana kami jelaskan di awal permulaan dulu ya, ada yang mereka kelompok macam-macam ya, sufiah itu ada. Nah, barakallahu fikum, Naqsyabandiyah juga ada. Ada kelompok-kelompok yang lain juga ada, pecahan dari sufiah banyak sekali. Mereka zikirnya macam-macam. Ada yang di awal permulaan itu an-nafy wal isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, utuh. Kalau sudah sampai pertengahan malam, yang kana ashabul yamin nafi, ashabus shimal isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham ya? Nanti kalau sampai malam sudah mulai istilahnya apa ya? Sudah menyatu hati mereka dengan Allah, kata mereka. Apa yang diucapkan? Cuman dhamir munfasil huwa. Itu pun enggak sempurna, enggak. Huwa. Hu gitu. Nanti kalau enggak salah sebutan sini kalau enggak salah ya, nanti kita lihat aja. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu kelompok-kelompok sufiah itu macam-macam. Zikirnya ada yang modelnya seperti itu, nafyu wal isbat, lama-lama nafyu ini isbat, lama-lama apa? La nafyu wal isbat. Cuman dhamir munfasil. Huwa. Itu pun bacanya enggak huwa. Hu. Allahul musta'an. Nah, sedangkan arti huwa itu apa artinya? Dia ada atau enggak ada gitu loh. Kan dipertanyakan, Allah itu ada atau enggak? Huwa. Dia apa? Allahul musta'an. Nah, bahaya ya. Kita lihat sini. Wala ya'lamuna biha, mereka enggak mengetahui kalimat la ilaha illallah hum fi wadin. Mereka berada di suatu lembah, wal Qur'an wala ilaha illallah fi wadin akhar. Sedangkan Al-Qur'an dan kalimat la ilaha illallah di wadi, di lembah yang lain. Ini. Innama hiya alfadun 'alal lisan faqat. Akan tetapi itu tadi lafaz-lafaz yang muncul di lisan saja. Mengucapkan banyak sekali la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak, tapi tidak diamalkan. Lautas al-wahidan minhum, penting nih. Kalau seandainya kamu tanya salah seorang di antara mereka, tanya, "Ma makna la ilaha illallah?" Apa makna la ilaha illallah?
Kok samben dino setiap harinya zikiran terus, tahlilan terus, tahu enggak mana la ilallah apa? Tanya, kalau tanya seperti itu, la qala laka, niscaya dia akan mengatakan kepadamu, la adri, aku enggak tahu. Yang penting tahlilan. Yang penting la ilallah. Paham ya? Ini lihat ini. Niscaya akan mengatakan kepadamu, la adri, aku enggak tahu. Paham ya? Aku enggak tahu. Analam ata'alam, aku belum belajar. Paham ya? Belum belajar tapi enggak mau belajar. Paham ya? Maunya cuma mengucapkan saja. Fa naqul lahu, katakan kepadanya, maka kita katakan kepadanya, idzan anta taqul, berarti jika demikian kamu mengatakan la ilaha illallah wa la ta'lam makna, tapi kamu enggak tahu maknanya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya, ya rugi. Ini tingkatan orang-orang awam, tingkatan ahlus sunnah saja yang belajar cuman barakallahu fikum, istilahnya apa ya? Istilahnya barakallahu fikum, belajarnya tidak fokus dan tidak perhatian penuh dengan makna-makna seperti ini, enggak tahu juga. Taunya paling-paling cuma tiada Tuhan selain Allah, padahal itu maknanya keliru kan? Ya enggak? Nah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu keliru. Kenapa keliru? Berarti Tuhan-Tuhan yang ada itu Allah, keliru enggak? Keliru. Tapi yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak, ini penting ya, berhak ini ya, untuk disembah kecuali Allah. Kalaupun ada sembahan yang lain itu enggak berhak, berarti bukan Allah. Bisa dipahami? Jadi makna la ilaha illallah apa? Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, itu dihafal. Sudah kita lewati, Mas? Sudah kita lewati ya, satu paket ya. Ingat-ingat satu paket. Satu paket sudah kita lewati semuanya. Apa satu paket itu? 3 in 1. Satu dalam tiga dalam satu. Apa maksudnya? La ilaha illallah satu, itu ada 3 yang perlu diperhatikan. Makna, rukun, syarat. Paham? Rukunnya 2, an-nafyu wal isbat. Maknanya 1, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Syaratnya berapa syaratnya? Syaratnya berapa? 8. Syaratnya 8, rukunnya yang 2. An-nafyu wal isbat, syaratnya 8. Terkumpul pada pantun. Barakallahu fikum. Sebutkan suara yang keras, gamblang, jelas. Naam. 8 syarat terkumpul pada pantun yang sudah sering aku dengar berkali-kali dan insyaallah sudah dihafal ya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabulilaha, wa zida thaminuha al-kufranu min kalima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. 8 syarat. 8 syarat ya. Rukunnya berapa Muhammad? 2 saja. Maknanya 1. 2 rukun, 8 syarat. Paham ya? 3 perkara ini, 3 barakallahu fikum, kaidah ini ada dalam satu kalimat la ilaha illallah. Makna, rukun, syarat dihafalkan. Jadi kalau udah paketan seperti itu dihafalkan biar langsung sekali ngafal langsung 3 sekalian itu loh ya. Hafal maknanya, hafal rukunnya, hafal syaratnya. Paham soalnya ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Seperti apa contohnya yang paketan seperti ini? Contoh apa? Yang paketan seperti ini. Makna Islam, makna ihsan, makna iman. Ya enggak? Makna Islam, maknanya apa? Maknanya ini. Rukunnya berapa? 5. Makna iman adalah ini. Rukunnya berapa? 6. Makna ihsan ini, rukun berapa? Ini. Satu paket semua itu. Paham ya? Kalau satu paket disendirikan, nanti enak murojaahnya. Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi dikondisikan ya. Kita lihat dikit lagi. Naam, hal hada yaliqu bil muslim, apakah seperti ini pantas bagi orang muslim mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya, apakah pantas gitu loh. Nah, wallahu musta'an. Taqulu kalaman la ta'rif ma'nahu wa la tahtim bih wa la tahtam bih. Kamu mengucapkan suatu ucapan yang kamu enggak tahu maknanya dan tidak perhatian penuh dengannya. Au taqulu sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuh. Taklid ini, mengekor hati-hati ini. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku juga mengatakannya. Taklid, mengekor. Paham ya? Nah, inilah keadaan orang sufi, kebanyakan mereka mengekor kepada nenek moyang mereka. Mbah-mbah kami dulu melakukan seperti ini, kami lakukan itu loh. Turun temurun katanya. Allahul musta'an. Tradisi adat istiadat yang apa? Yang berseberangan dengan syariat. Adat itu enggak masalah kalau tidak berseberangan dengan syariat. Diperbolehkan atau tidak? Adat tradisi suatu kampung, suatu tempat itu boleh dilakukan selama tidak berseberangan dengan
syariat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'di rahmatullah alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yabi'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Nah, kalau tradisi syirik seperti ini ya haram. Mafhum salah ya? Nah, kita lihat lagi. Nah, mislu ma yaqulul munafiq fil qabr idza su'ila. Ini hati-hati. Seperti yang dikatakan orang munafik ketika dalam kuburan tatkala ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Ma dinuk?" Apa agamamu? Apa jawabannya? La adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Taklit sampai terbawa dalam kuburan bayangnya itu. Paham ya? Di dunianya enggak punya prinsip yang kokoh, di dunia cuma mengekor, taklid, sampai ke kuburan ditanya, "Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Jangan, "Aku enggak tahu. Aku cuma mendengar manusia mengatakan sepertinya aku ikutin." Taklid kan? Allah musta'an. Padahal ancamannya berat atau tidak? Berat. Ada malaikat mungkar dan nakir. Kalau jawabannya keliru enggak bisa jawab, dipalu dengan palu terbuat dari besi. Paham ya? Disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya bersilang. Ditampakkan di hadapannya neraka. Kemudian apa barakallahu dibentangkan kasur dari neraka. Karena begitu takutnya dia mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimus saah." Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Takut dia. Ngeri. Makanya barakallahu fikum, kita di dunia ini upayakan semaksimal mungkin kokoh imannya barakallahu fik. Kokoh imannya. Pendirian yang kokoh. Dengan apa? Dengan hujjah Al-Qur'an Sunnah harus kita kuatkan. Istiqamah di atas Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun salih. Karena terbawa nanti sampai ke kuburan. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman akan dikokohkan oleh Allah Ta'ala dengan ucapan yang kokoh di dunia dan juga di akhiratnya. Masya Allah. Naam. Kita lihat sini. Yaqul sami'tun nasa yaqulun syai'an faqultu. Mujarrad muhaka. Cuma semata-mata mengkisahkan, menghikayatkan dongeng. Dulu aku dengar orang katakan seperti ini, ya aku katakan taklid, mengekor, dikondisikan itu. Yang terakhir perhatikan baik-baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'a wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun." Perhatikan ini. Permisalan orang-orang kafir, seperti permisalan orang yang teriak memanggil sesuatu yang tidak mendengar, tidak dengar doa, tidak dengar seruan. Bisu tuli buta. Patung, lihat patung? Tahu patung enggak berhala itu? Bisu enggak dia? Tuli enggak? Buta. Bisu tuli buta. Dipanggil-panggil yang meneng wae, alias diam saja. Paham ya? La yatakallam wala syai', enggak berbicara. Patung enggak dipanggil-panggil gimana? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bapaknya nyembah berhala dan mengajak pasukan-pasukannya, teman-temannya, marah Nabi Ibrahim alaihissalam, hancurkan. Dipenggal itu ya. Dihancurkan berhala-berhala tadi. Disisakan berhala yang paling besar. Paham ya? Kemudian ketika bapaknya marah-marah mengatakan, "Wahai Ibrahim, kamu yang melakukan ini?" Apa jawaban Ibrahim? Simpel, padat, pendek, singkat. Apa jawabannya? Tanya udah berhala yang paling besar kalau bisa bicara. Yang akan bisa. Bisu, tuli, buta, patung mau ditanya ini. Secara logika kan enggak masuk gitu loh. Coba antum lihat batu besar ya. Ada batu, ada batu nih. "Wahai batu, tolong kami batu nih." Lan dengar wala melihat wala bicara, batu. Minta kepada orang yang bisa bicara aja pada perkara yang itu tidak dimampunya kecuali Allah Ta'ala enggak boleh, apalagi batu, enggak bisa bicara. Kita lihat dikit lagi. Bisu, tuli, buta, fahum la ya'qilun, mereka tidak memahami, enggak paham. Syabbahahumullah bil bahaim allati tasma' sautar ra'i wa tasma' udda wa tamshi 'ala sautir ra'i wa hiya la tafham ma'na. Dipermisalkan Allah Ta'ala mereka itu bagian binatang ternak. Yang mendengar suara pengembala, mendengar panggilan ajakan pengembala, makanya mendengar tongkat yang dipakai untuk menggiring itu. Wa tamshi 'ala sautir ra'i, dia berjalan di belakangnya karena suara si pengembala, tapi enggak paham maknanya apa. Ambil kambing, sapi, mungkin sama pengembalanya nurut aja.
tapi nggak paham apa yang diinginkan itu loh. Saya secara apa? Secara ucapan kan beda. Paham ya? Itu dipermisalkan binatang ternak tadi itu. Paham ya? Dalam ayat yang lain disebutkan dalam Al-Qur'an Karim apa? Walaqad dara'na Naam itu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Gitu ya. Naam lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dipermisalkan bagian binatang ternak. Binatang ternak itu bagaimana? Ya seperti itu keadaannya. Enggak dengar. Nah, barakallahu fiik, kemudian juga tidak paham apa yang diucapkan. Makanya kalau kita menjadi barakallahu fiikum seseorang yang cerdas, yang paham tentang agama, dipahami baik-baik, belajar, belajar tauhid, dipahami. Jangan seperti binatang ternak. Pantunnya apa pantunnya? Bagus sekali menyentuh dan menyinggung perasaan. Ada pantun yang menyentuh bisa menyinggung perasaan pantunnya itu. Paham ya? 6 orang yang enggak baca, enggak memahami, siangnya main-main, malamnya tidur. Paham ya? Nah, lam buka buku wala memahami wala belajar wala syai'. Siangnya main-main, malamnya tidur. Dipermisalkan bagaikan binatang ternak. Pantunnya siapa yang masih ingat? Nah, barakallahu fiik, antum masih ingat pantunnya antum? Ingat pantunnya? Al-akh ingat? Sebagai penutupan ini, ingat antum? Ayo ingat ya? Kalau ingat sebutkan. Ayo, antum masih ingat al-akh? Ayo, antum masih ingat? Antum ingat al-akh? Sebutkan yang keras. Nah, haruka. Nah, itu pantunnya. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu. Jika kamu enggak mau baca kitab, enggak mau baca buku, enggak mau memahami, enggak mau belajar, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Matimu itu lebih baik daripada hidupmu itu loh. Kenapa? Naharuka la'ibun lailuka na'imu. Siangnya kamu main-main, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'isul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia bagaikan binatang ternak. Tersinggung enggak perasaannya? Maksudnya itu pantun tapi menyinggung perasaan tapi juga motivasi gitu loh. Bahwasanya kita harus belajar. Kalau enggak belajar ya enggak bisa. Paham ya? Nah, mau bagaimanapun kalau enggak belajar enggak bisa karena enggak ada orang dilahirkan langsung pintar itu, enggak ada. Paham ya? Pasti melalui proses dan juga tahapan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.